radio juga semua dibombardir oleh suara kamu ya. Ada apa sih? Ada apa? Hari ini dibombardir lagu kesayangan aku, album ketiga aku, judulnya Ku Dapat Dari Emak di radio kesayangan Anda. Pertanyaannya, dapat apa dari emak sih? Kalau kita pacaran kan, ini hidung siapa? Hidung kamu ayang. Fred, ini hidung dari emak lo. Kalau ini dari emak dapat apa jadinya? Iya. Ini cowok dari mana? Iya. Kalau dari emak balik modal semuanya. Dapat apa jadinya dari emak nih? Kalau sekarang, kalau dari emak sekarang yang pastinya dapat biasa doa, support. Udah dijodoh-jodohin belum sama mama? Udah mendatangkan beberapa cowok-cowok? Kalau mama sekarang udah give up, nggak mau lagi jodoh-jodohin. Udah. Eke tuh agak-agak bandel masalah laki masalahnya. Jadi harus tetap harus sesuai yang aku suka. Oke, baik. Ya, oke, baiklah. Sekarang kita akan minta Jupe untuk melihat dulu foto ya, untuk kita rumpiin ekspresinya. Oke, Jupe. Kamu lihat situ ya. Lihat tuh dimiringin dong kamera itu layarnya dong. Oke, ini lihat ekspresi ya. Oke, kita lihat sini ya. Nih. Jupe, kamu lihat layar yang kuning itu ya, kamu lihat kan, dan kamu lihat di pinggirnya ada bibirnya, dan nanti kamu akan melihat ada sosok foto yang akan kita tampilkan. Kamu perhatikan baik-baik fotonya, dan kamu bayangkan perasaan kamu terhadap sosok yang muncul itu. Dan inilah foto yang pertama. Oke, dan berikut foto yang kedua. Bayangkan lagi perasaan kamu terhadap yang berikut ini. Ekspresi gue nggak di shoot sekalian ya. Dan inilah foto yang ketiga. Oke, baiklah. Udah coba suruh lihat aja ya. Nanti kita akan lihat sama-sama secara slow motion. Oke, baik, ada Jadi nggak usah ngundang-ngundang pakar muka ya, Bu. Sendiri ya. Kita aja. Biar budget low cost ya, Bu. Slow motion deh, suka-suka gue deh. Benar. Oke, kita kasih artikel buat Jupe. Ini artikel yang pertama buat Jupe. Bunyinya adalah tukang ojek ilhami Jupe bangun rumah singgah. Kalau kita lihat di Instagramnya kan memang ada kegiatan untuk membangun rumah singgah, beli sepeda juga kemarin. Betul, ada tukang ojek yang mengilhami kamu bikin rumah singgah? Iya, betul sekali. Waktu itu ada tukang ojek, aku ngeliat dia di media gitu, dia bilang tapi dia membantu anak-anak yang hidup dengan ODA gitu. Terus akhirnya dengan rumah yang sangat sederhana. Terus aku pikir kalau tukang ojek aja bisa dengan hati niat yang memang tulus, kenapa kita nggak bisa yang ada punya kemampuan? Selama ini saya pikir harus yang mewah. Oleh karena itu saya pikir kalau kita punya niat yang baik, nggak usah mewah-mewah juga, yang penting kita membantu, poinnya tepat dan itu bermanfaat, insya Allah jadi berkah. Oke, jadi ini sudah mulai dibangun ya? Sudah di daerah. Rumahnya bukan dibangun, memang sudah ada rumah ini tahun dari 1998 saya ada rumah ini. Rumah mama di Cilangkap, kita kan pindahan dari Cijantung. Nah, abis itu rumah itu nggak ditempatin lagi. Karena kita semua udah pada pindah. Aku pindah ke Eropa, pas aku balik kita beli rumah di Cibubur, udah rumah ini kosong. Jadi kayak angker gitu kan, kasihan kalau nggak digunain. Terus aku mikir, kemarin aku punya niatan mau bikin musola, belum tercapai. Jadi sekarang, yang bisa dulu deh, yang ada dulu. Jadi rumah singgah ini untuk apa? Untuk apa nanti? Rumah singgah ini untuk anak-anak yang hidup dengan cancer. Dia itu misalnya dia harus bersama ibunya. Jadi kemungkinan ini kayak mungkin balita-balita atau pokoknya di bawah umur 12 tahun, 15 tahun lah. Yang belum nggak bisa kerja, tapi mereka tetap membutuhkan support dari ibunya. Oleh karena itu ini anak rumah singgah ini khusus untuk anak-anak yang hidup dengan cancer. Ada tempat tinggal gitu. Ada rumah sakit terdekat yang di situ juga? Iya, kita harus kerjasama sama rumah sakit terdekat, tapi kita juga ada susternya juga yang 24 hour untuk standby. Oh, itu semua kamu sediakan di situ? Aku sediain. Oke, luar biasa. Ada artikel lagi berikutnya, coba kita lihat. Bunyinya adalah Jupe sebut cita-cita Cita-cita tak? Oke, baiklah. Kenapa dia? Cita-cita tak kena kutuk sering ditipu pria, katanya begitu. Kok pernah ngomong begitu? Enggak, aku nggak pernah bilang gitu. Aku justru bilang sama cita-cita kemarin itu, dia itu welcome to the club sama Cecepi. Kita sering ditipu sama laki kan. Akhirnya dia juga kena lagi kan. Udah gitu doang. Jadi sering ditipu sama laki ya? Iya. Kamu emang sering? Ya pernah, kita beberapa kali kita kan sering. Enggak ya,
kalau kamu sudah menelaah gitu, kenapa bisa sampai dibohongi laki-laki itu apa udah pernah menelaah belum? Kenapa? Pernah aku mikir kenapa sih aku dibohongin mulu? Karena biasanya orang baik yang selalu memang harus digunain sama orang yang jahat. Karena mereka orang jahat itu mereka nggak punya hati untuk hidup itu berkembang menjadi lebih positif. Nah kita orang-orang yang baik yang punya yang dunia positif kita terlalu banyak, kita nggak pernah kepikiran bahwa kita nggak pernah curiga bahwa kita lagi dibohongin. Jadi kita pikir itu adalah berkah dan berkah. Jadi aku pikir no, I'm not wrong to doing. Aku nggak pernah salah karena aku melakukan hal yang baik kepada dia. Semoga aku adalah perempuan yang terakhir dia bohongin. Yang berikutnya jangan sampai. Itu masih positive thinking ya. Tapi udah sadar bahwa kamu pernah dibohongin ya? Ya pernah. Oke. Siapa tahu masih enggak kok, dia nggak bohong sebenarnya kan masih gitu ya. Oke, ada artikel berikutnya, coba kita lihat artikel berikutnya. Ayu Ting Ting tak hadiri perayaan ulang tahun Jupe, netizen penasaran. Oke, gimana? Dijawab saya berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No. Netizen penasaran, Ayu Ting Ting nggak datang ke ulang tahun. Bilkis sakit campak. Tapi dia ngomong kan sama kamu kan? Iya ngomong. That's no problem buat kamu ya? Nggak masalah, karena kan bagaimanapun juga anak itu prioritas. Buat saya, buat semuanya. Saya sahabat kita akan datang ketemu terus-terusan. Tapi anak, kasih sayang anak nggak boleh sampai putus kan. Jadi apalagi anak lagi sakit. Jadi aku bilang ya udah, nggak apa-apa sayang. Nanti kita besok ketemu ya. Ya udah gitu aja. Oke, baiklah. Next berikut. Next adalah Twitternya Jupe. Twitter. Kenapa lagi Twitter? Kamu kan sering ada menuai banyak komentar-komentar kalau melempar sesuatu ya. Oh, bukan lagi. Di Twitter nih, sepertinya banyak kasus istri sakit suami main sama perempuan lain. Betul. Ini sebetulnya apa sih? Ketika kamu menulis tweet ini, kamu lagi kepikiran apa dan mungkin lagi lihat apa? Jadi ada banyak kasus di mana yang saya sangat menyayangkan gitu para suami yang ketika istrinya sakit mereka malah justru kabur, malah justru meninggalin istrinya, main gila. Itu saya sangat menyayangkan. Dan ini kan kasus ini kan nggak hanya terjadi, saya bukan cari orang lain, tapi pada diri saya terjadi, itu sama teman-teman saya juga terjadi. Oh, ada juga teman-teman yang ada gitu? Teman saya yang terjadi juga gitu. Dan saya ngeliatnya kayak kasihan gitu loh. Saya ngeliat teman saya aja gitu, dia lagi berjuang juga sama dengan saya juga, di kanker juga, terus tiba-tiba suaminya pergi gitu aja. Itu saya kasihan gitu. Saya kasihan banget, saya kasihan ngeliat dia kayak gitu. Makanya saya langsung kesel, saya tweet langsung. Kenapa sih suami-suami gitu pas istri lagi sakit pada ninggalin, bukannya disupport malah ninggalin, mau enaknya aja lu, kesel gitu. Jadi kamu kesel. Jadi kan kemudian netizen menanggapi itu dengan ada yang berbeda gitu, nanggapin ini nyindir siapa nih Kak Jupe gitu-gitu. Apa komentar kamu? Biasa, saya nyindir siapa yang kena gitu. Bingung. Maksudnya apa ini, maksudnya apa ya beda gitu. Dia itu sih lumrah ya. Contoh saya pernah juga postingan satu postingan tentang persahabatan, bukan persahabatan sih, lo mau tahu aja, padahal saya lagi kesel sama orang, tapi orang itu malah justru ngaitin sama orang lain tuh fans-fansnya gitu. Pernah nggak kamu nyindir apa gitu yang baper orang lain? Ada, Jessica Iskandar. Oh gimana tuh? Saya waktu itu lagi posting tentang orang lain. Saya ngomong ngomong sama, tapi anak-anak teman-teman saya tahu saya ngomong tentang siapa. Kamu juga tahu saya pernah cerita tentang dua orang perempuan inilah. Pas saya lagi posting, tiba-tiba yang baper orang lain, pikirannya orang itu saya lagi nge-tweet ataupun posting tentang Jessica. Saya diserbu tuh sama fansnya. Saya pikir gila kali ya. Sudahlah. Emang sering kayak begitu gitu, kalau misalnya posting kita lagi nge-tweet apa, posting apa, nanti yang sensitif orang lain tuh sering terjadi. Sebenarnya yang sensitif itu fansnya Jessica Iskandar atau Jessica Iskandarnya? Saya pikir, saya tahu ya kedekatan fans sama apalagi ini udah gini-gini saya udah tahu lah. Maksudnya gini-gini itu gimana? Ya misalnya fans sama artis itu biasanya suka dekat gitu. Oh jadi kemungkinan Jessica juga tersinggung. Iya, makanya akhirnya saya bilang kayak kemarin Jessica misalnya ada heboh-heboh masalah Jessica sama Ayu Ting Ting. Saya SMS-in Jessica, kamu jangan kamu kan sahabatan sama Ayu, ayo bersatu. Program kamu lagi naik yang sore itu, chemistry kalian berdua. Saya selalu kasih mereka courage gitu loh, untuk mereka selalu bersatu. Tapi di luar penangkapan yang fans lain tuh malah berbeda, dipikirnya saya lagi nyerang Jessica gitu. Tapi jadi, kamu SMS juga ke Ayu Ting Ting juga begitu? Iya, saya sama. Saya kasih tahu apa yang saya SMS-in, apa yang saya WhatsApp-in
ke Ayu sama, dengan semua sama. Kalau saya nggak pernah ada masalah, saya bisa juga buktiin ke sekarang juga, saya nggak pernah ada masalah nih Mani, tapi karena fans malah justrunya berbeda gitu tanggapannya. Oke. Terhadap fans yang tanggapannya berbeda, kamu berpengaruh nggak sih sebetulnya terhadap interaksi kamu dan teman-teman yang lain? Sering begitu nggak sih? Iya. Contoh hari ini, saya lagi ngomong wartawan nanya, Mbak Jupe kalau lagi sakit kanker gitu nggak boleh makan ini makan itu ya? Aku bilang boleh makan apa aja asal jangan makan temen. Nah itu diedit sama sebuah media, cuma makannya itu aja, terus dikaitkan dengan berita yang lagi heboh sekarang. Ya itu berita? Ya itu saya nggak usah bilangin, tapi jadinya saya jadi nggak enak kan? Iya. Saya jadi nggak enak. Ini apaan sih orang? Jadi karena saya nggak pernah mau komentar tentang berita tersebut, jadi saya sering dikait-kaitan tentang berita ini gitu. Ini nih ada beritanya. Gara-gara tanya jawab Nagita Slavina, Jupe adu domba jeda dan Ayu Ting Ting ini sempat yang jadi muncul beritanya nih yang mana ini. Gara-gara tanya jawab Jupe adu domba. Nah, handphone mana handphone? Wah, handphone mana handphone? Handphone mana handphone? Kita kalau ngomong langsung. Asik. Ini kadang-kadang orang di luar sana tuh suka cari kambing hitam ya. Duduk. Saya nggak suka kayak gitu-gitu. Saya orang fair, kalau saya nggak suka saya bilang langsung di depan mata, saya nggak suka kamu. Nih ya. Jessica. Nih. Nih. Kalau emang sayang sama Ayu, hapus yang dia aja minta maaf. Isinya cuma bulian. Jangan tambah parah ke rumah Ayu, ngomong secara pribadi. Jangan lewat handphone. Kan lu pernah kenal baik. Sayang Jessica, program lagi naik berdua. Chemistry nggak bisa dapatkan lagi. Apalagi kita temenan, peluk erat. Ini ada buktinya, saya nggak pernah adu domba. Adu domba ya. Nggak pernah adu domba seperti yang di media ataupun siapapun. Kalau kayu kamu SMS apa? Kalau ke Ayu. Kemana sih? Gelap. Ada itu aja. Ya udah. Nah ini intinya sih saya nggak pernah tuh adu domba nih. Ini hari kemarin itu hari Nipsu Siban, ya kan? Apa sih bener nggak ngomongnya gua? Nipsu Saban, kan? Balik kan gua ngomongnya kan? Nipsu Saban, Siban itu gua ngomongnya. Ya bener di sini tulisannya Nipsu Saban. Gua kan jerek mata gua begini liatnya. Nggak ngerti maksud. Nah ya, ini itu ada. Jadi ada bukti-bukti kalau saya tuh nggak pernah adu domba Jessica sama Ayu Ting Ting. Kalau Ayu kamu ngomongnya gimana? Nih lagi sensitif, maafin ya, pahamin itu dulu. Udah sama. Jadi semua ini tuh, baik-baik dia jawabnya apa? Kak Jupe, makasih ya, aku sebenarnya maaf ya. Oke, nih dia mengirim madu kemarin. Ke kamu? Ke aku oke. Jadi nggak pernah ada masalah tuh sama Jessica. Sama Jessica nggak ya? Nggak pernah ada masalah. Kalau support kamu ke Ayu Ting Ting ada juga? Sama, aku support ke Ayu selalu, aku support Ayu juga. Pokoknya sahabat-sahabat aku pasti support dengan hal yang positif gitu loh. Kalau misal teman salah, aku pasti tegur. Kayak Jessica kemarin dia dirumpi sama kamu ya kan? Ngomong nyindir-nyindir Ayu. Aku yang ngelerain. Nggak boleh. Gitu. Kan bener kan? Kamu masalah apalah kita nggak boleh. Si Jessica nyindir-nyindir ini A B C Z. Nggak boleh begitu sama teman. Kamu kan sahabatan. Aku selalu bilang begitu. Tapi kalau dia udah kelewatan, Jessica udah kelewatan, saya selalu bilang sama dia, nggak boleh cara bersahabat nggak boleh begitu. Ini gini. Saya selalu bilang, saya nggak tipe orang yang apa kabar sayang cantik. Nah, kalau yang ini kan dia jujur. Jupe kan orangnya jujur apa adanya. Kalau postingan ini kamu tujukan buat siapa? Coba kita lihat. Nih. You never lose friends, you just discover who your real friends are. Ini aku tertuju untuk ada perempuan ya. Salah satu perempuan yang saya jujur saya gedek banget sama dia bawa-bawa nama saya. Sementara saya nggak pernah berada di posisi perseteruannya dia, permasalahannya dia. Ada sebut saja Nikita Mirzani. Oh iya. Sebut saja Nikita Mirzani. Jadi saya tuh nggak pernah ikut-ikut campur di permasalahannya dia. Tiba-tiba dia di sini diwawancara, dirumpi, bawa nama saya lah. Wah itu juga sama, saya langsung tegur. Nah jadi apa yang saya kesel ini dipikirnya orang lain. Si Jessica. Kenapa? Gitu. Tapi kamu udah ngomong, kalau kamu itu pasti ngomong langsung sama orangnya. Saya langsung ngomong langsung jadi, sama si Nikita. Oke. Hampir dia bilang katanya, ya Allah Kak Jupe, jantung gue copot di Kak Jupe. Gue mati Kak Jupe. Enggak, kalau aku tipe orang yang gitu, kalau aku nggak suka. Tapi kamu menyimpan dendam nggak?
Orangnya Sama dendaman? siapa? Sama siapa aja? Yang Enggak ada dendam lagi sekarang karena itu jadi julid dan apa namanya nggak berkah. Oke, udah nggak ada dendam Udah nggak lagi. ada. Dulu Aku pernah harus tapi. harus tegur. Dulu pernah tapi punya nyimpen dendam. Sama satu orang tapi abis itu udah hilang. Oke. Ada lagi Jupe, ada postingan lagi Jupe. Coba kita lihat, ditanya langsung deh. Tanya langsung sama orangnya nih. A true friend who understands your trouble is more valuable than 100 friends who only show up for your smile. Ya. Artinya, Masya Allah. Artinya di segala permasalahan sahabat kamu, kalau benar-benar dia sahabat kamu, dia akan mengerti permasalahan kamu daripada orang-orang yang nongol, yang ngaku-ngaku temen cuma senyum-senyum aja. Jadi aku dedikasiin ini kepada Cecepi. No matter what, apapun yang terjadi di belakang sana, aku selalu buat Cecepi. Aku selalu menyayangi tulus sahabat-sahabat aku, siapapun dia gitu. Aku bukan tipe orang yang dia dapat gosip negatif, aku tinggalin. Terus tiba-tiba dia cuma pilihnya yang positif aja. Tapi kamu tuh tipe teman yang seperti apa sih? Misalnya ngeliat teman, kalau teman dapat masalah kan kamu selalu support. Tapi kalau misalnya kamu lihat ada teman nih kayaknya harus ditegur nih, sesuatu yang kayaknya ganjel di hati kamu tegur kah? Oh pasti saya tegur, in a good way. Karena gini, ketika mereka sudah dewasa, semua itu hidup itu adalah pilihan. Ini tidak baik. Kalau kamu jalanin akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini begini. Jadi konsekuensinya, this is your life. Just kamu ngelakuin semuanya. Terserah kamu. Jadi pasti saya akan tegur. Tetap tegur. Tetap in a good way. In a good way. Karena kalau kita gini loh, Karos, karena dalam dunia kita sudah dewasa seperti ini, kita tuh kadang-kadang bingung gitu loh. Kita kayak ini gimana ya? Ini bener apa enggak ya? Mungkin ini nggak begini kali situasinya. Oh mungkin ini seperti ini. Jadi kita aja nggak tahu betul. Kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi daripada kita judge juga orang tersebut, lebih baik kita tetap kasih nasihat dengan yang baik-baik aja. Kayak begini nggak boleh, gini udah. Nasihat tanpa menghakimi. Gitu tanpa menghakimi. Benarkah Jupe tahu hubungan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad sejak dulu? Nah ini ada artikel begini. Apa tuh? Maksudnya? Benarkah Jupe tahu hubungan? Ini lagi gosip lagi. Iya. Hubungannya itu sekedar pertemanan. Gini, Raffi termasuk laki-laki, kita tahu semua yang dalam dunia entertainment itu dia memang seneng banget deket sama semua temen-temennya, peluk-peluk, demen banget. Apalagi sama aku juga kayak begitu, sama Kartika, sama Ayu Dewi, sama semua. Dia demen peluk. Anaknya tuh manja. Kalau menurut aku tuh Raffi tuh anaknya manja, nemplok kanan kiri. Nah, yang tidak bisa Raffi tahu adalah sekarang lupa deh, dia udah kawin. Dan itu jadi masalah. Itu masalah. Lupanya Raffi adalah dia udah kawin. Ketika dia nganggap kita temen, aku masih asik aja kayak di video klip aku asik-asik aja. Abis itu aku mikir, aduh iya sekarang Raffi tuh udah kawin. Aku udah nggak enak langsung. Karena apa? Seasik-asiknya seorang istri melihat suaminya ditempel gitu pasti nggak suka. Karena itu aku nganggap gitu. Jadi aku pikir pas Raffi ngeliat video klip aku begitu, baru aku gini, aduh gue nggak enak banget ya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya lanjutin aja. Ya udah gimana? Ya kirain lanjutin aja. Datang ke Gigi, itu cuma video klip ya gitu nggak? Ya iya pasti kan, kalau Gigi kan udah tahu. Kalau Jupe kan ya udah lagi mudah-mudahan di pengertian ya. Kalau Jupe kan berseru-seruan. Oke baiklah. Oke, sekarang ini kita saling bertukar kejujuran ya. Aku nanya ke Jupe tanya ke aku. Oke, pertanyaan kamu deh tanya duluan. Oke, aku nanya. Kue cucur. Oke, aku nanya. Ros, yes. Kenapa sih kamu sama Jessica sering rumpiin Ayu? Oh iya benar. Asik sih soalnya. Tuh tanya Mak, kenapa suka? Iya betul. Sebenarnya aku juga mau ngerumpiin Ayu sama kamu juga. Jadi aku sebenarnya suka ngerumpiin Ayu sama siapa aja. Oh gitu ya? Iya. Enggak, sebetulnya karena kita pengen tahu sisi lain aja, Karena kalian kan teman-temannya. Memang kita belum pernah sempat langsung ngobrol sama Ayu. Kalau bisa sama Ayunya langsung sih, lebih menyenangkan gitu, lebih jelas kan. Kita juga tidak berniat menghakimi, cuman pengen tahu aja. Iya. Apa dari sisi dia seperti apa, bagaimana dia menghadapi ini dan lain sebagainya seperti itu. Tapi aku tahu Kak Ros ini orangnya baik. Jadi dari pertama dia orangnya senior yang sangat kalau ini namanya kan pekerjaan ya, rumpi ya kan. Aslinya orangnya baik banget. Alhamdulillah, bener loh. Bener Bener nih Asa apa Res? Beres. Oke, sekarang aku yang nanya ya. Baiklah, Jupe. Kamu Kamu percaya nggak kalau tiket itu adalah hasil editan?
aku percaya itu editan. Kamu percaya itu editan? Editan itu kalau tiket asli nggak kayak gitu yang di atas ya. Kamu percaya editan? Iya. Gara-gara? Karena kan aku juga coba untuk cari tahu ya kalau. Kamu pernah cari tahu? Iyalah cari tahu juga. Cari tahunya kemana? Itu editan. Oh, pernah nelpon ke itu? Nggak pernah. Nggak pernah, Beh. Garuda. Dia. Ngapain? Aku langsung pas lihat dia heboh-heboh gitu, enggak ini mah editan. Tapi penasaran? Hah? Penasaran nggak? Ya penasaran. Banyak nggak orang-orang yang nanya? Kalau aku soalnya banyak nanya ke aku, padahal aku nggak tahu apa-apa. Iya banyak nanya. Banyak nggak sih yang nanya kayak gitu? Iya aku bilang itu editan. Oh itu kamu percaya bahwa itu adalah? Aku percaya itu editan. Oke. Oh ganti lagi. Coba yang nanya. Lupa aja deh. Ya udah, kamu nggak dapat tanya lagi buat aku? Nggak ada. Kamu nanya nggak? Nanya langsung nggak? Nanya. Kan lebih enak nanya langsung ya. Oke. Terus mereka jawab apa? Nggak ada. Kamu jawab. Nanyanya gimana? Kamu nanya gimana? Itu benar? Enggak. Ya udah. Tanya sama Raffi juga itu benar? Enggak. Ya udah. Aku juga pengen nanya dong. Tapi itu benar. Beda ya tanya ya. Itu benar. Lah kita mah sepaham aja. Orang-orang udah dewasa. Ya pasti kan kita akan tanya gitu loh. Iya. Dan sebagai sahabat kita nanya itu benar nggak? Enggak. Oh iya itu benar nggak? Enggak. Ya udah. Dan kita lihat juga analisis dari tiket yang beredar itu kan bohong. Kayaknya editan gitu loh. Kalau Raffinya benar. Tapi yang satunya itu kayaknya bohong. Kalau ternyata benar? Nah itu jangan salahnya saya. Oh iya benar ya. Kan saya kan melihat seperti kalian semua. Iya. Kita lihat dari luar. Kita melihat gini loh. Kalian nggak bisa salahin saya ketika saya juga sama kayak kalian melihatnya dari luar. Kan saya nggak 24 jam sama mereka. Betul. Jadi gitu loh. Jadi jangan judge saya yang setiap hari sayanya dunianya beda, ini beda. Habis itu menghakiminya saya yang nggak tahu apa-apa. Jadi kenapa sekarang akrab sama Sahir? Akrab sama Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tapi Rupi. Dekat nih Mas Sahir. Baik, udah baik aja sama Sahir karena buat aku kita udah bicarain akhirnya ya udah ya I love cicipi gitu. Oh, udah baik ya, udah case close ya. Case close. Oke, baiklah kalau gitu kita undang coba kita buktikan inilah Sahir sih. Silakan masuk, Adil Dito. Adil Dito, aduh udah gede aja ya. Kayak aku udah tahu kecilnya kayak apa. Adil, waktu itu kan kita ngerumpi ya, ada rumpi tayangan nih sama teman kamu. Nih tayangannya bunyinya kayak begini, coba kita lihat sama-sama. Yuk. Gimana? Suka curhat gak ke kamu? Ya dia curhat tentang doinya. Oh doinya, oh ada dia doinya. Doinya ada di lokasi syuting atau di tempat lain? Di lokasi syuting. Oh di lokasi syuting itu juga. Siapa? Oh pantes. Siapa? Yang main di situ juga sinetron yang sama kalian? Siapa? Aisyah bukan? Oh bukan Aisyah, siapa? Dimarahin gak ya nanti? Nggak apa-apa aja inisial. Nama lo aja. Inisial. Inisialnya S. Oh S. Oh. Jadi kita akan membahas, Dito, bener gak kamu itu lagi deket sama yang inisialnya Sarah? Bener, kamu lagi deket sama Sarah? Kamu lagi deket. Apa sih apa kebaikan Sarah yang membuat kamu tertarik sama dia? Kepo sih tante. Iya. Kamu nggak tahu ini judulnya Kepo No Secret. Aku kurang apa? Kebaikan Sarah apa aja sih? Sarah. Sarah anaknya baik. Iya, kebaikannya apa? Pasti baik lah. Sering nyuapin kamu, ingetin kamu syuting. Cantik. Dia pacar petelen. Cantik. Perhatiannya Sarah kayak apa sih ke kamu perhatiannya? Ya biasa, gimana sih? Oh, kamu kalau nggak diingetin makan siang nggak makan ya? Hah? Gitu ya? Iya, nggak inget makan. Oh, kamu nggak inget makan kalau nggak diingetin sama Sarah? Iya. Ya Allah, so sweet. Terus sering juga telepon. Jupe, jangan lupa, jangan makan ya. Jangan lupa, jangan makan ya, kamu udah gendut. Oh, dia suka kasih perhatian gitu. Terus kamu kapan nembaknya? Hah? Nembaknya kapan? Nembak dong. Nembak. Jadi pacarku dong, gitu. Itu kapan tuh? Nembak apa nih? Jadi pacar. Kecil. Oh, masih kecil. Nggak apa-apa kok. Nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang lihat kok. Kita aja. Ini banyak gitu. Nggak apa-apa. Kapan
sih jadiannya kapan sih? Hah? Jadiannya kapan? Jadian apa sih? Jadi pacaran. Nggak tahu. Nggak ada begitu-begituan. Terus mojok-mojok ke depan itu ngapain kamu sekali mojok-mojok? Mojok apa? Mojok di pojokan tadi, di pojokan itu. Jadi kalau kamu disuruh milih Sarah atau milih Mawar De Jong, kamu pilih mana? Pilih dua-duanya. Enggak pilih, harus pilih lah. Aku maunya semuanya ya. Pilih. Enggak, aku sama Mawar sama Sarah tuh sama-sama. Kalau Mawar tuh ibaratnya apa? Mawar tuh ibaratnya apa? Sahabat. Kalau Sarah? Sahabat. Masa? Bener dia cuma sahabat aja. Sahabat doang. Enggak lebih. Jadi biasa aja nih Mama Sarah. Biasa aja bener nggak ada apa-apa. Bener nih, nggak nyesel, nggak mau merubah. Bener. Ntar pulang berantem loh. Ntar kamu bilang sahabat, ntar Sarah nanya, kenapa sih bilang sahabat? Emang kamu malu ya pacaran sama aku gitu nih? Ya nggak gitu kan, masih kecil, masa pacar-pacar. Oh jadi apa? Ada namanya cinta monyet. Nggak apa-apa. Tapi aku sukanya cintanya sama orang, bukan sama monyet. Udah langsung kita tanya aja. Jadi Sarah, kamu maunya dijadiin sahabat atau dijadiin pacar? Tanda buat Sarah tuh. Pacarnya mana? Dia anak 16 tahun punya pacar. Kita 36 lama. Oke, Tante. Kok dia kita? Tante. Oh iya. Aku pulang dulu ya. Oke, Sarah. Sarah, kalau menurut kamu Dito tuh orangnya gimana sih? Selain baik, selain manis. Pulang. Dito tuh orangnya gimana sih? Dia orangnya seru, terus gimana ya, perhatian juga. Oh, perhatian, terus? Apalagi ya? Oke, jadi kamu pacarnya apa sahabatnya? Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Adil, kamu nggak nyangka ya kalau dia datang ke sini? Serius nggak sama Kenapa? sekali. Kok bisa kamu nggak nyangka? Kenapa? Ya enggak. Kan aku chatting kan. Gue lagi di trans nih. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang? Ya, sini dong. Ya nggak bisa. Terus coba coba kalau lu nonton langsung, aku bilang kayak gitu kan. Dia bilang ya udah gue nonton di rumah aja. Oh jadi kamu pengen dia nonton langsung? Aduh, kalau ngomong Itu tanda-tanda. Tapi gimana? Ini teman-teman pada nanya, status lainnya tulisannya ST artinya apa sih? ST apa sih ST? ST? Apa sih? ST mana? ST apa sih? Sarah Tuf ya? Namanya Sarah Tuf ya? Enggak, ST kan aku kan suka nasi goreng. Kalau nasi goreng pertanyaannya ST. Sarah, kamu waktu dia nanya kamu datang apa enggak, kamu gimana tuh rasanya? Biasa aja sih aku bilang. Enggak juga. Iya, aku juga biasa aja. Terus kalau kalian nih kan masih umurnya masih 15 ya kan? Kamu dibolehin punya pacar umur berapa sama Mama? Nggak tahu deh. Nggak tahu, emang nggak pernah nanya. Nggak. Tapi pengen nggak punya teman dekat perempuan gitu yang setiap saat disettingin lagi apa gitu, pengen nggak sih? Udah. Oh udah, siapa tuh? Kejebak. salah ucap. Emang pinter Benny Rose itu, pinter ngejebaknya. Pinter cerdas. Ada ya. Harga kagak bohong. Ritual tiap pagi gimana ritual? Selamat pagi gitu ya? Iya, pagi gitu. Terus kalau malam Iya, Malam? kayak gitu. Ya. kalau malam Selamat tidur gitu. Selamat kan? tidur, jangan begadang. Ya karena begadang itu tidak baik kecuali ada gunanya. Kita kembali lagi dari mana? Tetap di Ruby. Baiklah. Ini Adil sama Sarah nanti juga masih akan main sinetron bareng ya. Tapi kalau cita-cita kata Adil ini pengen jadi pilot, kalau
Sarah pengen jadi. Nah, sekarang kita akan lihat ekspresinya Jupe ketika dibuka secara ini ekspresi Jupe ketika melihat foto yang pertama. Fotonya Raffi sama Ayu. Ya, coba kita lihat. Mukanya adalah apa yang mau dikeluarin, Bu? Enggak, artinya lo bisa lagi foto berdua, tapi kan sama aja itu mah. Semua juga bisa foto-foto berdua. Kayaknya gitu ya. Oke, lanjut foto yang kedua. Foto yang kedua. Ya, kalau yang ketiga nggak ada yang ditutupin sama dia ya. Yang pertama masih agak ditahan. Tepuk tangan dong buat tamu-tamu saya hari ini semuanya. Terima kasih sukses buat kalian berdua dan terima kasih sudah hadir. Mana BF Azil Dito? Mari kita undang lagi berdua ya. Dan jangan lupa Senin sampai Jumat ketemu lagi bersama saya Kak Rose di acara Rupi. Dan hari ini kabarnya radio-radio juga semua dibombardir oleh suara kamu ya. Ada apa sih? Ada apa? Hari ini dibombardir lagu kesayangan aku, album ketiga aku, judulnya Ku Dapat Dari Emak di radio-radio kesayangan Anda. Pertanyaannya, dapat apa dari emak sih? Kalau kita pacaran kan, ini hidung siapa? Hidung kamu ayang. Fred, ini hidung dari emak lo. Kalau ini dari emak dapat apa jadinya? Iya. Ini cowok dari mana? Iya. Kalau dari emak balik modal semuanya. Dapat apa jadinya dari emak nih? Kalau sekarang, kalau dari emak sekarang yang pastinya dapat biasa doa, support. Udah dijodoh-jodohin belum sama mama? Udah mendatangkan beberapa cowok-cowok? Kalau mama sekarang udah give up, nggak mau lagi ngejodoh-jodohin. Udah. Eke tuh agak-agak bandel masalah laki masalahnya. Jadi harus tetap harus sesuai yang aku suka. Oke, baik. Ya, oke, baiklah. Sekarang kita akan minta Jupe untuk melihat dulu foto ya, untuk kita rumpiin ekspresinya. Oke, Jupe. Kamu lihat situ ya. Lihat tuh dimiringin dong kamera itu layarnya dong. Oke, ini lihat ekspresi ya. Oke, kita lihat sini ya. Nih. Jupe, kamu lihat layar yang kuning itu ya, kamu lihat kan, dan kamu lihat di pinggirnya ada bibirnya, dan nanti kamu akan lihat ada sosok foto yang akan kita tampilkan. Kamu perhatikan baik-baik fotonya dan kamu bayangkan perasaan kamu terhadap sosok yang muncul itu. Dan inilah foto yang pertama. Oke, dan berikut foto yang kedua. Bayangkan lagi perasaan kamu terhadap yang berikut ini. Ekspresiku nggak di shoot sekalian ya. Dan inilah foto yang ketiga. Oke, baiklah. Udah coba suruh lihat aja ya. Nanti kita akan lihat sama-sama secara slow motion. Oke, baik, ada Jadi nggak usah ngundang-ngundang pakar muka ya, Bu. Sendiri ya. Kita aja. Biar budget low cost ya, Bu. Slow motion deh, suka-suka gue deh. Ya, benar. Oke, kita kasih artikel buat Jupe. Ini artikel yang pertama buat Jupe. Bunyinya adalah tukang ojek ilhami Jupe bangun rumah singgah. Kalau kita lihat di Instagramnya kan memang ada kegiatan untuk membangun rumah singgah, beli sepeda juga kemarin. Betul, ada tukang ojek yang mengilhami kamu bikin rumah singgah? Iya, betul sekali. Waktu itu ada tukang ojek, aku ngeliat dia di media gitu, dia bilang tapi dia membantu anak-anak yang hidup dengan ODA gitu. Terus akhirnya dengan rumah yang sangat sederhana. Terus aku pikir kalau tukang ojek aja bisa dengan hati niat yang memang tulus, kenapa kita nggak bisa yang ada punya kemampuan? Selama ini saya pikir harus yang mewah. Oleh karena itu saya pikir kalau kita punya niat yang baik, nggak usah mewah-mewah juga, yang penting kita membantu, poinnya tepat dan itu bermanfaat, insya Allah jadi berkah. Oke, jadi ini sudah mulai dibangun ya? Sudah di daerah rumahnya bukan dibangun, memang sudah ada rumah ini tahun dari 1998 saya ada rumah ini. Rumah mama di Cilangkap, kita kan pindahan dari Cijantung. Nah, abis itu rumah itu nggak ditempatin lagi. Karena kita semua udah pada pindah. Aku pindah ke Eropa, pas aku balik kita beli rumah di Cibubur, udah rumah ini kosong. Jadi kayak angker gitu kan, kasihan kalau nggak digunain. Terus aku mikir, kemarin aku punya niatan mau bikin musola, belum tercapai. Jadi sekarang
Oh, yang bisa dulu deh, yang ada dulu. Jadi rumah singgah ini untuk apa? Untuk apa nanti? Rumah singgah ini untuk anak-anak yang hidup dengan cancer. Dia itu misalnya dia harus bersama ibunya. Jadi kemungkinan ini kayak mungkin balita-balita atau pokoknya di bawah umur 12 tahun, 15 tahun lah. Yang bisa, belum nggak bisa kerja, tapi mereka tetap membutuhkan support dari ibunya. Oleh karena itu ini anak rumah singgah ini khusus untuk anak-anak yang hidup dengan ada cancer. tempat tinggal gitu. Ada rumah sakit terdekat yang di situ juga? Iya, kita harus kerjasama sama rumah sakit terdekat, tapi kita juga ada susternya juga yang 24 hour untuk standby. Oh, itu semua kamu sediakan di situ? Aku sediain. Oke, luar biasa. Ada artikel lagi berikutnya, coba kita lihat. Bunyinya adalah Jupe sebut cita-cita cita-cita Oke, baiklah. Kenapa dia? Cita-cita kena kutuk sering ditipu pria, katanya begitu. Kok pernah ngomong begitu? Enggak, aku nggak pernah bilang gitu. Aku justru bilang sama cita-cita kemarin itu dia itu welcome to the club sama Cecep. Kita sering ditipu sama laki kan. Akhirnya dia juga kena lagi kan. Udah gitu doang. Jadi sering ditipu sama laki ya? Iya. Kamu emang sering? Ya pernah, kita beberapa kali kita sering. Enggak ya, kalau kamu sudah menelaah gitu, kenapa bisa sampai dibohongi laki-laki itu apa? Udah pernah menelaah belum? Kenapa? Pernah. Pernah aku mikir kenapa sih aku dibohongin mulu? Karena biasanya orang baik yang selalu memang harus digunain sama orang yang jahat. Karena orang jahat itu mereka nggak punya hati untuk hidup itu berkembang menjadi lebih positif. Nah, kita orang-orang yang baik yang punya yang dunia positif kita terlalu banyak, kita nggak pernah kepikiran bahwa kita nggak pernah curiga bahwa kita lagi dibohongin. Jadi kita pikir itu adalah berkah dan berkah. Jadi aku pikir, no, I'm not wrong to doing. Aku nggak pernah salah karena aku melakukan hal yang baik kepada dia. Semoga aku adalah perempuan yang terakhir dia bohongin. Yang berikutnya jangan sampai. Itu masih positive thinking ya. Tapi udah sadar bahwa kamu pernah dibohongin ya? Ya pernah. Oke. Siapa tahu masih enggak kok, dia nggak bohong sebenarnya kan masih gitu ya. Oke, ada artikel berikutnya, coba kita lihat artikel berikutnya. Ayu Ting Ting tak hadiri perayaan ulang tahun Jupe, netizen penasaran. Oke, gimana? Dijawab saya berikutnya, jangan kemana-mana. Tapi Rumpi, no. Netizen penasaran, Ayu Ting Ting nggak datang ke ulang tahun. Bilkis sakit campak. Tapi dia ngomong kan sama kamu kan? Iya, ngomong. That's no problem buat kamu ya? Nggak masalah, karena kan bagaimanapun juga anak itu prioritas. Buat saya, buat semuanya. Saya sahabat kita akan datang ketemu terus-terusan, tapi anak, kasih sayang anak nggak boleh sampai putus kan. Jadi apalagi anak lagi sakit. Jadi aku bilang ya udah, nggak apa-apa sayang, nanti kita besok ketemu ya. Ya udah gitu aja. Oke, baiklah. Next berikut. Next adalah Twitternya Jupe. Twitter. Kenapa lagi Twitter? Kamu kan sering ada menuai banyak komentar-komentar kalau melempar sesuatu ya. Oh, bukan lagi. Di Twitter nih, sepertinya banyak kasus istri sakit suami main sama perempuan lain. Betul. Ini sebetulnya apa sih? Ketika kamu menulis tweet ini, kamu lagi kepikiran apa dan mungkin lagi lihat apa? Jadi ada banyak kasus di mana yang saya sangat menyayangkan gitu, para suami yang ketika istrinya sakit mereka malah justru kabur, malah justru meninggalin istrinya, main gila. Itu saya sangat menyayangkan. Dan ini kan kasus ini kan nggak hanya terjadi, saya bukan cari orang lain, tapi pada diri saya terjadi, itu sama teman-teman saya juga terjadi. Oh, ada juga teman-teman yang ada teman saya yang terjadi juga gitu. Dan saya ngeliatnya kayak kasihan gitu loh. Saya ngeliat teman saya aja gitu, dia lagi berjuang juga sama dengan saya juga, di kanker juga, terus tiba-tiba suaminya pergi gitu aja. Itu saya kasihan gitu. Saya kasihan banget, saya kasihan ngeliat dia kayak gitu. Makanya saya langsung kesel, saya tweet langsung. Kenapa sih suami-suami gitu pas istri lagi sakit pada ninggalin, bukannya disupport malah ninggalin, mau enaknya aja lu, kesel gitu. Jadi kamu kesel. Jadi kan kemudian netizen menanggapi itu dengan ada yang berbeda gitu. Nanggapin ini nyindir siapa nih Kak Jupe gitu-gitu. Apa komentar kamu? Biasa, saya nyindir siapa yang kena. Bingung. Maksudnya apa ini, maksudnya apa aja beda gitu. Dia itu sih lumrah ya. Contoh saya pernah juga postingan satu postingan tentang persahabatan, bukan persahabatan sih. Lo mau tahu aja, padahal saya lagi kesel sama orang. Tapi orang itu malah justru ngaitin sama orang lain tuh, fans-fansnya gitu. Pernah nggak kamu nyindir apa gitu yang baper orang lain? Ada, Jessica Iskandar. Kok gimana tuh? Saya waktu itu lagi posting tentang orang lain. Saya ngomong deh nih, ngomong sama, tapi anak-anak teman-teman saya tahu saya ngomong tentang siapa. Kamu juga tahu saya pernah cerita tentang dua orang perempuan inilah. Pas saya lagi posting, tiba-tiba yang baper orang lain, pikirannya orang-orang itu saya lagi nge-tweet ataupun posting tentang Jessica. Saya diserbu tuh sama fansnya. Saya pikir
gila kali ya. Ah sudahlah. Emang sering kayak begitu gitu kalau misalnya posting kita lagi nge-tweet apa, posting apa, nanti yang sensitif orang lain tuh sering terjadi. Sebenarnya yang sensitif itu fansnya Jessica Iskandar atau Jessica Iskandarnya? Saya pikir saya tahu ya kedekatan fans sama apa namanya, apalagi ini udah gini-gini saya udah tahu lah. Maksudnya gini-gini itu gimana maksudnya? Ya misalnya fans sama artis itu kan biasanya suka dekat. Gitu. Oh jadi kemungkinan Jessica juga tersinggung. Iya, makanya akhirnya saya bilang kayak kemarin Jessica misalnya ada heboh-heboh masalah Jessica sama Ayu. Saya SMS-in Jessica, kamu jangan kamu kan sahabatan sama Ayu, ayo bersatu. Program kamu lagi naik yang sore itu, chemistry kalian berdua. Saya selalu kasih mereka courage gitu loh untuk mereka selalu bersatu. Tapi di luar penangkapan yang fans lain tuh malah berbeda, dipikirnya saya lagi nyerang Jessica gitu. Tapi jadi kamu SMS juga ke Ayu Ting Ting juga begitu? Iya, saya sama. Saya kasih tahu apa yang saya SMS-in, apa yang saya WhatsApp-in ke Ayu sama dengan semua sama. Kalau saya nggak pernah ada masalah, saya bisa juga buktiin ke sekarang juga. Saya nggak pernah ada masalah nih Mani, tapi karena fans malah justrunya berbeda gitu tanggapannya. Terhadap fans yang tanggapannya berbeda, kamu berpengaruh nggak sih sebetulnya terhadap interaksi kamu dan teman-teman yang lain? Sering begitu nggak sih? Iya. Contoh hari ini saya lagi ngomong wartawan nanya, Mbak Jupe kalau lagi sakit kanker gitu nggak boleh makan ini makan itu ya? Aku bilang boleh makan apa aja asal jangan makan temen. Nah itu diedit sama sebuah media, cuma makannya itu aja terus dikaitkan dengan berita yang lagi heboh sekarang. Ya itu berita? Ya itu saya nggak usah bilangin, tapi jadinya saya jadi nggak enak kan? Saya jadi nggak enak. Ini apaan sih orang? Jadi karena saya nggak pernah mau komentar tentang berita tersebut, jadi saya sering dikait-kaitan tentang berita ini gitu. Ini nih ada beritanya. Gara-gara tanya jawab Nagita Slavina, Jupe adu domba jeda dan Ayu Ting Ting ini sempat yang jadi muncul beritanya nih yang mana ini. Gara-gara tanya jawab Jupe adu domba. Nah, handphone mana handphone? Wah, handphone mana handphone? Handphone mana handphone? Kita kalau ngomong langsung. Asik. Ini kadang-kadang orang di luar sana tuh suka cari kambing hitam ya. Saya nggak suka kayak gitu-gitu. Saya orang fair, kalau saya nggak suka saya bilang langsung di depan mata saya nggak suka kamu. Nih ya, Jessica. Nih. Nih. Kalau emang sayang sama Ayu, hapus yang dia aja minta maaf. Isinya cuma bulian. Jangan tambah parah ke rumah Ayu, ngomong secara pribadi. Jangan lewat handphone. Kan lu pernah kenal baik. Sayang Jessica, program lagi naik berdua. Chemistry nggak bisa dapatkan lagi. Apalagi kita temenan, peluk erat. Ini ada buktinya, saya nggak pernah adu domba ya. Nggak pernah adu domba seperti yang di media ataupun siapapun. Kalau kayu kamu SMS apa? Kalau ke Ayu? Kemana sih? Gelap. Ada itu aja. Ya udah. Nah ini intinya sih saya nggak pernah tuh adu domba nih. Ini hari kemarin itu hari Nipsu Siban, ya kan? Apa sih bener nggak ngomongnya gua? Nipsu Saban, kan? Balik kan gua ngomongnya kan? Nipsu Saban, Siban itu gua ngomongnya. Ya bener di sini tulisannya Nipsu Saban. Gua kan jerek mata gua begini liatnya. Nggak ngerti maksud. Nah ya, itu ada. Jadi ada bukti-bukti kalau saya tuh nggak pernah adu domba Jessica sama Ayu Ting Ting. Kalau ke Ayu kamu ngomongnya gimana? Nih lagi sensitif, maafin ya, pahamin itu dulu. Udah sama. Jadi semua ini tuh, baik-baik dia jawabnya apa? Kak Jupe, makasih ya, aku sebenarnya maaf ya. Oke, nih dia mengirim madu kemarin. Ke kamu? Ke aku. Oke. Jadi nggak pernah ada masalah tuh sama Jessica. Sama Jessica nggak ya? Nggak pernah ada masalah. Kalau support kamu ke Ayu Ting Ting ada juga? Sama, aku support ke Ayu selalu, aku support Ayu juga. Pokoknya sahabat-sahabat aku pasti support dengan hal yang positif gitu loh. Kalau misal teman salah, aku pasti tegur. Kayak Jessica kemarin dia dirumpi sama kamu ya kan? Ngomong nyindir-nyindir Ayu. Aku yang ngelerain. Nggak boleh. Gitu. Kan bener kan? Kamu masalah apalah kita nggak boleh. Si Jessica nyindir-nyindir ini A B C Z. Nggak boleh begitu sama teman. Kamu kan sahabatan. Aku selalu bilang begitu. Tapi kalau dia udah kelewatan, Jessica udah kelewatan, saya selalu bilang sama dia, nggak boleh cara bersahabat nggak boleh begitu. Ini gini. Saya selalu bilang, saya nggak tipe orang yang apa kabar sayang cantik. Nah, kalau yang ini kan dia jujur. Jupe kan orangnya jujur apa adanya. Kalau postingan ini kamu tujukan buat siapa? Yang mana tuh? Nih.
You never lose friends, you just discover who your real friends are. Ini aku tertuju untuk ada perempuan, ya, salah satu perempuan yang jujur saya gedek banget sama dia bawa-bawa nama saya. Sementara saya nggak pernah berada di posisi perseteruannya dia, permasalahannya dia. Ada sebut saja Mawar. Nikita Mirzani. Oh iya. Sebut saja Nikita Mirzani. Jadi saya tuh nggak pernah ikut-ikut campur di permasalahannya dia. Tiba-tiba dia di sini diwawancara di Rumpi, bawa nama saya lah. Wah, itu juga sama, saya langsung tegur. Nah, jadi apa yang saya kesel ini dipikirnya orang lain. Si Jessica. Kenapa? Gitu. Oh, tapi kamu udah ngomong kalau kamu itu pasti ngomong langsung sama orangnya. Ya, saya langsung ngomong langsung Jadi, sama si Nikita. Oke. Hampir dia bilang katanya, ya Allah Kak Jupe, jantung gue copot di Kak Jupe. Udah mati Kak Jupe. Enggak, kalau aku tipe orang yang gitu, kalau aku nggak suka. Tapi kamu menyimpan dendam nggak? Orangnya Sama dendam siapa? Sama siapa aja? Enggak ada dendam lagi sekarang karena itu jadi julid dan nggak berkah. Oke, udah nggak ada dendam Udah nggak lagi. ada. Dulu Aku pernah harus tegur. Dulu pernah tapi punya nyimpan dendam. Sama satu orang tapi habis itu udah hilang. Oke. Ada lagi Jupe, ada postingan lagi Jupe, coba kita lihat, tanya langsung deh, tanya langsung sama orangnya nih. Terus Apa namanya pas lihat dia heboh-heboh gitu, enggak ini mah edit. Tapi penasaran? Hah? Penasaran nggak? Ya penasaran. Banyak nggak orang-orang yang nanya? Kalau aku soalnya banyak nanya ke aku, padahal aku nggak tahu apa-apa. Iya banyak Bener nggak nanya. sih? Banyak nggak sih yang nanya kayak gitu? Iya aku bilang itu editan. Oh, itu kamu percaya bahwa itu Aku adalah percaya itu editan. Oke. Ganti lagi. Jupe yang nanya. Jupe Taruh kan aja deh. Tuh, ya udah, kamu nggak dapat tanya lagi buat aku. Nggak ada. Oh. Kamu nanya nggak? Nanya langsung nggak? Nanya. Kan lebih enak nanya langsung ya. Oke. Terus mereka jawab apa? Nggak ada. Kamu jawab. Nanyanya gimana? Kamu nanya gimana? Itu benar. Enggak. Ya udah. Tanya sama Rafi juga itu benar enggak? Ya udah. Oh, aku juga pengen nanya dong. Tapi itu benar. Beda ya tanya ya. Itu benar. Lah kita mah sepaham aja. Orang-orang udah dewasa. Ya pasti kan kita akan tanya gitu loh. Iya. Dan sebagai sahabat kita nanya itu benar nggak? Enggak. Oh iya itu benar nggak? Enggak. Ya udah. Dan kita lihat juga analisis dari tiket yang beredar itu kan bohong. Kayaknya editan gitu loh. Kalau Rafinya benar. Tapi yang satunya itu kayaknya bohong. Kalau ternyata benar? Nah itu jangan salahnya saya. Oh iya benar ya. Kan saya kan melihat seperti kalian semua. Iya. Kita lihat dari luar. Kita melihat gini loh. Kalian nggak bisa salahin saya ketika saya juga sama kayak kalian melihatnya dari luar. Kan saya nggak 24 jam sama mereka. Betul. Jadi gitu loh. Jadi jangan judge saya yang setiap hari sayanya dunianya beda, ininya beda. Habis itu menghakiminya saya yang nggak tahu apa-apa. Jadi kenapa sekarang akrab sama Sahir? Akrab sama Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Dekat nih Mas Sahir. Baik, udah baik aja sama Sahir karena buat aku kita udah bicarain akhirnya ya udah ya I love cecepi gitu. Oh, udah baik ya, udah case close ya. Case close. Oke, baiklah kalau gitu kita undang, coba kita buktikan inilah Sahir sih. Silakan masuk, Adil Dito. Oke, baiklah Adil Dito. Aduh, udah gede aja ya. Kayak aku udah tahu kecilnya kayak apa. Adil, waktu itu kan kita ngerumpi ya, ada rumpi tayangan nih sama teman kamu. Nih tayangannya bunyinya kayak begini, coba kita lihat sama-sama. Yuk. Gimana? Suka curhat gak ke kamu? Ya dia curhat tentang doinya. Oh, doinya. Oh, ada dia doinya. Doinya ada di lokasi syuting atau di tempat lain? Di lokasi syuting. Oh, di lokasi syuting itu juga. Oh, pantes. Siapa? Yang main di situ juga sinetron yang sama kalian. Siapa? Aisyah bukan? Oh, bukan Aisyah. Siapa? Dimarahin gak ya nanti? Enggak apa-apa aja inisial. Nama lo aja. Inisial. Inisialnya S. Oh, Jadi kita akan membahas, Dito, bener gak kamu itu lagi deket sama yang inisialnya Sarah? Iya. Bener, kamu lagi deket sama Sarah? Kamu lagi deket. Apa sih apa kebaikan Sarah yang membuat kamu tertarik sama dia?
kepo sih tante? Iya, kamu nggak tahu ini judulnya Kepo No Secret. Aku kurang apa? Kebaikan Sarah apa aja sih? Sarah? Sarah anaknya baik. Iya, kebaikannya apa? Pasti baik lah. Sering nyuapin kamu, ingetin kamu syuting. Cantik. Dia pacar petelen. Cantik. Perhatiannya Sarah kayak apa sih ke kamu perhatiannya? Ya biasa, gimana sih? Oh, kamu kalau nggak diingetin makan siang nggak makan ya? Hah? Gitu ya? Iya, nggak inget makan. Oh, kamu nggak inget makan kalau nggak diingetin sama Sarah? Iya. Ya Allah, so sweet. Saya sering juga telepon. Jupe, jangan lupa, jangan makan ya. Balik ya. Jangan lupa, jangan makan ya, kamu udah gendut. Oh, dia suka kasih perhatian gitu. Terus kamu kapan nembaknya? Hah? Nembaknya kapan? Nembak apa? dong. Nembak, jadi tembak. Pacarku dong, gitu tuh kapan tuh? Nembak apa nih? Jadi pacar? Kecil. Oh, masih Nggak apa-apa. kecil, nggak apa-apa kok, nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang lihat kok, kita aja. Ini banyak gitu. Gak apa-apa. Kapan sih jadiannya kapan sih? Hah? Jadiannya kapan? Jadian apa sih? Jadi pacaran. Nggak tahu. Nggak ada begitu-begituan. Terus mojok-mojok ke depan itu ngapain kamu sekali mojok-mojok? Mojok apa? Mojok di pojokan tadi, di pojokan itu. Jadi kalau kamu disuruh milih Sarah atau milih Mawar. Friends who understands your trouble is more valuable than 100 friends who only show up for your smile. Ya. Artinya, Masya Allah. Artinya di segala permasalahan sahabat kamu, kalau bener-bener dia sahabat kamu, dia akan mengerti permasalahan kamu. Daripada orang-orang yang nongol, yang ngaku-ngaku temen cuma senyum-senyum aja. Jadi aku dedikasiin ini kepada Cecepi. No matter what, apapun yang terjadi di belakang sana, aku selalu buat Cecepi. Aku selalu menyayangi tulus sahabat-sahabat aku, siapapun dia gitu. Aku bukan tipe orang yang dia dapat gosip negatif, aku tinggalin. Terus tiba-tiba dia cuma pilihnya sama positif aja. Tapi kamu tuh tipe teman yang seperti apa sih? Misalnya ngeliat teman, kalau teman dapat masalah kan kamu selalu support. Tapi kalau misalnya kamu lihat ada teman nih kayaknya harus ditegur nih, sesuatu yang kayaknya ganjel di hati kamu tegur kah? Oh pasti saya tegur, in a good way. Karena gini, ketika mereka sudah dewasa, semua itu hidup itu adalah pilihan. Ini tidak baik. Kalau kamu jalanin akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini begini. Jadi konsekuensinya, this is your life. Just kamu ngelakuin semuanya. Terserah kamu. Jadi pasti saya akan tegur. Tetap tegur. Tetap in a good way. In a good way. Karena kalau kita gini loh, Karos, karena dalam dunia kita sudah dewasa seperti ini, kita tuh kadang-kadang bingung gitu loh. Kita kayak ini gimana ya? Ini bener apa enggak ya? Mungkin ini nggak begini kali situasinya. Oh mungkin ini seperti ini. Jadi kita aja nggak tahu betul. Kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi daripada kita judge juga orang tersebut, lebih baik kita tetap kasih nasihat dengan yang baik-baik aja. Kayak begini nggak boleh, gini udah. Nasihat tanpa menghakimi. Gitu tanpa menghakimi. Benarkah Jupe tahu hubungan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad sejak dulu? Nah ini ada artikel begini. Apa tuh? Maksudnya? Benarkah Jupe tahu hubungan? Ini lagi gosip lagi. Iya. Hubungannya itu sekedar pertemanan. Gini, Raffi termasuk laki-laki, kita tahu semua yang dalam dunia entertainment itu dia memang seneng banget deket sama semua temen-temennya, peluk-peluk, demen banget. Apalagi sama aku juga kayak begitu, sama Kartika, sama Ayu Dewi, sama semua. Dia demen peluk. Anaknya tuh manja. Kalau menurut aku tuh Raffi tuh anaknya manja, nemplok kanan kiri. Nah, yang tidak bisa Raffi tahu adalah sekarang lupa deh, dia udah kawin. Dan itu jadi masalah. Itu masalah. Lupanya Raffi adalah dia udah kawin. Ketika dia nganggap kita temen, aku masih asik aja kayak di video klip aku asik-asik aja. Abis itu aku mikir, aduh iya sekarang lagi tuh udah kawin. Aku udah nggak enak langsung. Karena apa? Seasik-asiknya seorang istri melihat suaminya ditempel gitu pasti nggak suka. Karena itu aku nganggap gitu. Jadi aku pikir pas Raffi ngeliat video klip aku begitu, baru aku gini, aduh gue nggak enak banget ya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya lanjutin aja. Ya udah gimana? Ya kirain lanjutin aja. Datang ke Gigi, itu cuma video klip ya gitu nggak? Ya iya pasti kan, kalau Gigi kan udah tahu. Kalau Jupe kan ya udah lagi mudah-mudahan di pengertian ya. Kalau Jupe kan berseru-seruan. Oke, baiklah. Oke, sekarang ini kita saling bertukar kejujuran ya. Aku nanya ke Jupe tanya ke aku. Oke, pertanyaan kamu deh tanya duluan. Oke, aku nanya. Kue cucur. Oke, aku nanya. Karos,
Yes. Kenapa sih kamu sama Jessica sering rumpiin Ayu? Oh iya benar. Asik sih soalnya. Tuh tanya Mak, kenapa suka? Iya betul. Sebenarnya aku juga mau ngerumpin Ayu sama kamu juga. Jadi aku sebenarnya suka ngerumpin Ayu sama siapa aja. Oh gitu ya? Iya. Enggak, sebetulnya karena kita pengen tahu sisi lain aja, sisi lain. Karena kalian kan teman-temannya. Memang kita belum pernah sempat langsung ngobrol sama Ayu. Kalau bisa sama Ayunya langsung sih, lebih menyenangkan gitu, lebih jelas kan. Kita juga tidak berniat menghakimi, cuman pengen tahu aja. Iya. Apa dari sisi dia seperti apa, bagaimana dia menghadapi ini dan lain sebagainya seperti itu. Tapi aku tahu Kak Ros ini orangnya baik. Jadi dari pertama dia orangnya senior yang sangat kalau ini namanya kan pekerjaan ya, rumpi ya kan. Rumpi. Aslinya orangnya baik banget. Alhamdulillah, bener loh. Benar. Bener nih Aca apa Res? Beres. Oke, sekarang aku Iya. yang nanya ya. Baiklah, Jupe. Kamu percaya nggak kalau tiket itu adalah hasil editan? Aku percaya itu editan. Kamu percaya itu editan? Editan itu kalau tiket asli nggak kayak gitu yang di atas ya. Kamu percaya editan? Iya. Gara-gara? Karena kan aku juga coba untuk cari tahu ya kalau. Kamu pernah cari tahu? Iyalah cari tahu Cari juga. taunya kemana? Itu editan. Oh, pernah Dari nelpon ke itu? Nggak pernah? Nggak pernah, Garuda. dia. Ngapain? Aku langsung